H.A.Rizani Asnawi dalam puisinya Secuil Bulan di Atas Mahakam. Lelaki itu berdiri memandang keluar mahakam. Dari kaca jendela kantornya yang tinggi, kemarau memanggang Juni terasa amat panas. Hujan yang dinanti tak turun sama sekali. Hutan membara, daun kering, coklat menghitam, dan gugur menyedihkan. Mahakam begitu banyak menyimpan kesan. Angin membuat riak, kapal membuat gelombang, kedua tepinya runtuh perlahan-lahan. Lelaki itu berdiri, matanya lurus ke depan, ingatannya berjalan ke belakang. Kemanakah perginya perahu-perahu itu? Tambangan yang dikayuh dan pesut yang gembira bergerombol. Kilat tubuhnya yang hitam tak henti-hentinya timbul tenggelam. Kemanakah jambat-jambat itu, tempat semua orang berlayar dan haba-haba ditambatkan irama gambus yang meniup asap, aroma yang sedap dari panggang atin yang lagi dimatangkan. Masjid tua yang tentram, berlantai ulin penuh kesejukan. Betapa nyenyak tidur diterpa angin perlahan. Anak-anak yang riang berjalan berenang di tepian. Mereka yang berkasa berenang menyeberang di sela kumpai hanyut. Tak ada yang takut buaya yang menerkam. Begitu langka orang-orang yang tenggelam. Amatlah akrab bersahabat dengan mahakam. Lelaki itu memandang menerawang Samarinda seberang. Masjid tua kampung bakar, tetapi kemana-mana rumah-rumah besar dan tinggi, dengan jendela-jendela yang panjang, pintu yang tebal, dan udara yang sejuk. Anak-anak yang tak kenal susah di kolong rumah berlari berlompatan. Lelaki itu menoleh ke kiri. Gunung seteleng yang tak begitu tinggi, pepohonan yang meranggas, lalu kapal-kapal yang berlabuh di teluknya yang teduh. Selili, selili, oh selili yang sepi. Lelaki itu mengecap-ngecap matanya. Ia menoleh ke belakang. Kolam renang dan gunung permandian, rumah penjara dan gereja yang penuh misteri, sebuah sekolah di sudut. Disitulah sang ayah amat lama mengabdi. Lelaki itu termak. Diusapnya kumisnya yang tak begitu tebal, mulai memutih. Hari pun beranjak senja. Ada bayang-bayang di kaca jendela, gambar wajahnya yang mulai menua. Seorang lelaki
60 tahun dalam usia. Lampu-lampu kini telah menyala, bagai jutaan kunang-kunang menyerbu kota. Gerobak, kendaraan, pabrik-pabrik, kapal perangkat kayu dan batu bara menyatu dalam 1000 suara. Bakso, pangsit, sate, kacang rebus, jagung bakar, di tenda-tenda ayam Banjar, tahu Lamongan, dan 1000 restoran menebar aroma yang membangkitkan selera. Pasar-pasar lalu swalayan semua kebutuhan kehidupan. Siapakah yang masih bertanya? Adakah lagi yang tak ada? 2 orang sakit karena kurang makan. Kini mereka terbunuh oleh makanan yang berlebihan. Hingar-bingar kota dengan TV 1000 teknik, musik-musik dari rumah dan toko berdentuman. Lelaki itu masih di sana. Bulan secuil dan rumah-rumah mungil rebutan dibayar dengan mencicil. Ciri sebuah kota, sebuah provinsi yang beranjak dalam transisi. Kota dan sebuah pulau tak lagi hanya sebuah suku. Manis gula amat yang menghimbau semangat bersaing meningkat mutu. Ini tak hanya sekedar sekolah, tak cukup hanya tingkat yang rendah. Orang-orang bebas berlomba melangkah sekolah unggulan perguruan tinggi dengan jurusan pilihan hati. Rumah sakit kini berbenah diri. Selain bersih layanan pun manusiawi. Pepohonan hijau, kandang burung dan taman yang asli, kapal beradu cepat, dan pesawat dibuatkan tempat hinggapnya. Lelaki itu belum juga lelah berdiri. Kini ia goyang-goyangkan pinggangnya. Ia mulai mengingat-ingat sudah berapa jauh langkahnya dan bekerja. Sudah cukupkah pengabdiannya? Orang-orang bercerita tentang perubahan, arti sebuah jembatan, rumah-rumah ibadah dan sekolahan, rumah sakit, pasar-pasar dan kapal yang berseliweran. Bahkan gerobak sampah, banjir dan mobil kebakaran bila ada yang kurang. Karena kebutuhan tak pernah terpuaskan dan manusia mungkin terlalu banyak tuntutan. Lelaki itu masih berdiri di sana termangu. Ia tak melihat di tepi Malaka. 1000 tangan dilambaikan, mulut mereka menyanyi riang karena mereka telah diberi tempat dan kesempatan. Sebuah negeri yang memberi kehidupan, sebuah provinsi yang jauh dari keributan, sebuah kota yang amat tentram, kata orang. Lelaki itu kini tersenyum. Bulan semakin tinggi di atas Mahakam. Kilat air dalam cahaya. Ada rasa bahagia sebagai anak manusia. Tiba-tiba lelaki itu tersentak. Ada suara orang yang berteriak. Pintu digedor kuat-kuat. Ia melangkah ke sana. Sebuah lift tak mau terbuka. Lelaki itu membalik, memanggil penjaga. Pelan-pelan ia berkata, adakah ciptaan kita yang sempurna? Tiba-tiba lelaki itu terkesiap. Gemuruh suara membahana, reformasi,
reformasi. Orang-orang dengan ikat kepala, betapa gerang korupsi, kolusi, nepotisme. Semua telunjuk ke wajahnya. Lelaki itu terpana. Ia bertanya, siapakah aku sebenarnya?